Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SMP Negeri 3 Kemban. Kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Bapak Adi Setiawan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabar hari ini Bapak Adi? Alhamdulillah baik. Bu Ana sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Adi. Ya, alhamdulillah ya, kita hari ini akan melaksanakan percakapan yaitu pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Bapak siap? Siap Bu. Ya. Adapun tujuan supervisi ini dilakukan adalah yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kegiatan observasi ini dilakukan? Yaitu sebagai persiapan awal nanti sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharap dengan kegiatan pra-observasi ini Bapak melaksanakan pembelajaran lebih percaya diri dan lebih bagus lagi. Nah Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Adi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Baik Bu, nanti ketika pembelajaran ini tujuan pembelajarannya yaitu satu, peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nah, jadi materinya nanti yaitu mengenai teks L1 atau laporan hasil observasi. Baik Pak Adi, kemudian apa area pengembangan kompetensi yang akan Bapak capai? Nah, ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentunya. Untuk kompetensi pengetahuan sendiri, area pengembangannya di situ peserta didik bisa menganalisis teks LHO. Untuk keterampilannya juga sama, bisa menganalisis dan mengidentifikasi teks LHO. Kemudian keaktifan peserta didik juga tidak lupa agar biar meningkat nanti menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu pengelolaan kelas ya. Jadi agar siswa merasa aman, nyaman, dan senang. Ya. Terus bagaimana strategi rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas, baik dari strateginya, metodenya, maupun modelnya? Baik, strategi pembelajarannya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian model pembelajarannya saya dengan problem based learning atau PBL Ibu. Kemudian metode pembelajarannya yaitu diskusi, ya, juga ada penugasan. Nah, media pembelajarannya saya nanti akan menggunakan LCD ya Bu, ada PowerPoint di situ dan juga video pembelajaran. Ya, baik Pak Adi, rencana yang sangat bagus sekali ya. Terus kira-kira kapan Bapak melaksanakan pembelajaran itu? Pembelajaran yang akan dilakukan kapan? Ya, rencananya minggu depan Bu, hari Selasa saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas 8D. Ya, terima kasih Pak Adi. Baik, kita akan baik Pak Adi.
nanti saya ikuti pembelajaran di kelas Bapak. Pada hari itu saya akan merekam dan mencatat hal-hal apa saja yang akan Bapak lakukan nanti setelah Bapak selesai melaksanakan pembelajaran, dan kita akan melaksanakan diskusi kembali ya Bapak. Pasca supervisi itu nanti kita akan didampingi oleh PP. Jadi terima kasih atas waktunya, semoga rencananya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Baik Bu. Demikian pra-observasi saya dengan Bapak Ardi. Untuk selanjutnya kita ketemu dalam pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang siang hari ini tidak masuk? Berangkat semua ya? Baik. Minggu lalu kita sudah membahas materinya? Teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum masuk teks laporan hasil observasi, adakah dari kalian yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Siapa yang berani menjawab? Ayo, silakan. Baik, teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Betul? Ya, teks LHO atau laporan hasil observasi adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Kalian mengamati suatu benda, boleh mengamati suatu gedung atau mengamati hewan atau tumbuhan. Kemudian kalian tulis, ya, catat apa yang kalian lihat. Nah, yang ditulis, yang dicatat adalah berdasarkan kejadian yang nyata, ya, fakta-fakta. Jadi tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Misalnya kalian mengobservasi kucing, ya. Kucing itu apa? Dijelaskan. Kucing adalah hewan mamalia gitu ya, yang berkaki 4. Kakinya 4, berarti ditulis 4. Seperti itu ya. Nah, bulunya warnanya apa? Nah, ada yang hitam, ada yang oranye. Nah, itu ditulis sesuai yang kamu lihat. Kemudian jenis-jenis kucing, ya. Apa saja jenis kucing? Ya, ada kucing Angora. Iya, kucing apa? Kucing Australia. Nah, itu ditulis ya jenisnya. Kemudian di akhir ditulis juga boleh manfaat dari kucing. Kucing punya manfaat enggak? Apa? Ya, misalnya untuk memburu tikus, kemudian sebagai teman manusia gitu ya. Nah, setelah kalian tulis semua, kalian susun menjadi satu rangkaian. Nah, itu namanya teks laporan hasil observasi. Nah, pada siang hari ini materi kita adalah menentukan struktur teks laporan hasil observasi, ya. Jadi sebelum menulis teks laporan, kalian harus tahu apa saja struktur. Nah, silakan sambil dibuka buku teksnya, halaman 23 ya. Di situ ada menemukan struktur dalam teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 3 ya. Apa saja? Baik, saya tulis di sini. Pembuka, isi, penutup. Suatu teks ya, apapun jenis teksnya pasti mempunyai struktur. Tak terkecuali
teks LHO ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Tetapi teks ini punya nama lain ya dalam strukturnya. Kalau pembuka itu nama lainnya adalah definisi umum. Ya. Definisi umum ini berisi pengertian. Ya. Misalnya kalian mengamati sepeda motor, dijelaskan dulu sepeda motor itu apa. Sepeda motor adalah alat transportasi yang digerakkan dengan mesin gitu ya. Ya, transportasi roda 2. Atau mengamati sepeda. Sepeda itu apa? Ya, alat transportasi roda 2 yang digerakkan dengan tenaga manusia misalnya. Nah, ini di sini definisi umum. Kemudian kalau penjelasan sudah, baru masuk bagian isi. Nama lain isi apa? Deskripsi bagian ya. Nah, ini di sini ada bagian-bagiannya ya. Kalau misal tadi kucing ya dijelaskan jenis-jenisnya boleh ya, jenis-jenis kucing apa saja. Kalau misalnya sepeda dijelaskan macam-macam sepeda apa saja. Ada sepeda ontel, sepeda listrik, sepeda gunung gitu ya. Iya, sepeda lipat, betul. Nah, dijelaskan di situ. Boleh juga dijelaskan komponennya ya, karena di deskripsi bagian itu bisa isinya klasifikasi ya, komponennya apa saja. Misalnya dalam sepeda, komponen sepeda apa saja? Ada setan gitu ya, terus rantai, roda, ya, handgrip dan seterusnya. Nah, itu punya fungsi masing-masing. Dijelaskan di bagian deskripsi bagian, gitu ya. Kemudian di akhir itu penutup. Nama lainnya adalah simpulan. Nah, ini menjelaskan kembali dari definisi umum. Di simpulan juga boleh ditulis manfaatnya tadi ya. Manfaat dari sepeda apa gitu ya, sebagai alat transportasi misalnya. Nah, boleh ditulis di sini. Nah, apakah dari struktur teks LHO ini sudah bisa dipahami? Paham? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas ya yang ada di buku paket. Kalian berkelompok ya, kelompoknya sebangku masing-masing saja biar mudah ya. Ada teks berjudul apa? Bendi di Kota Padan ya. Ini muncul bendi seperti ini. Kalau di daerah Jepara seperti ini namanya apa? Delman ya, delman. Nah, dijelaskan di sini bendi adalah salah satu alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda. Nah, itu dijelaskan dulu bendi itu apa? Ya, delman itu apa? Ada di bagian pembuka. Seperti itu ya. Kemudian dijelaskan ke bawahnya lagi mengenai asal muasal bendi ya, sampai rute perjalanannya. Nah, itu kalian nanti setelah membaca ini menganalisis struktur teks LHO ya, mana yang bagian pembuka, mana yang isi, dan mana yang penutup. Baik, silakan kalian dibaca dulu teksnya ya, kemudian dikerjakan. Yuk dibaca. Ya, dibaca ya. Kalian tidak bawa buku paket? Oh, ya. Kenapa? Dibawa teman. Oke. Ketiga ya berarti. Ya dibaca dulu. Kamu dibaca ya. Baik, sambil mencari kata-kata yang sekiranya sulit, nanti bisa ditanyakan ke Pak Ardi ya.
Baik, kalian sudah membaca teks laporan hasil observasi. Sebelum nanti kalian menganalisis, biar lebih semangat kita tempuh konsentrasi terlebih dahulu. Masih ingat ya? Oke, nanti kalau Pak bilang tepuk 1, kalian bilang yes dan seterusnya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, oke, kalian sudah siap belajar. Setelah itu kalian akan menganalisis teks LHO. Nah, sebelumnya, apakah ada kata-kata yang sulit dari yang kalian baca? Ada. Primadona. Baik, primadona itu apa? Yang utama, gitu ya. Misalnya perempuan itu menjadi primadona di kampungnya. Maka primadona itu artinya yang paling utama ya, yang paling penting misalnya ya. Oke. Kemudian kata apa lagi? Pangkalan. Pangkalan itu adalah tempat berkumpul ya, atau tempat pemberhentian ya. Misalnya tempat pemberhentian bis itu ya, pangkalannya di mana ya, misalnya di pasar seperti itu. Pangkalan itu tempat berkumpul atau tempat pemberhentian. Ada lagi kata apa? Eksis itu ada dan berkembang ya. Misalnya si baby ini masih eksis, artinya masih ada, gitu ya, masih berkembang. Kata apa lagi? Icon ya, icon itu ya simbol ya. Roman itu, nah ini berkaitan dengan karya sastra atau prosa ya, yang melukiskan watak. Ada lagi? Kawasan. Kawasan itu daerah ya, misalnya ada kawasan wisata, ada kawasan oleh-oleh. Nah ini namanya daerah yang mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Kalau di Jepara misalnya ada kawasan pecinan, ada kawasan jajanan kuliner gitu ya. Jadi punya ciri-ciri tertentu. Baik, kalian sudah cari kata-kata yang sulit, sudah tahu maknanya. Selanjutnya yaitu menganalisis teks LHO ya. Dari teks yang kalian baca tadi, Dendi di Kota Padang, terdapat berapa paragraf? Ada berapa? 6 ya. Nah, kita mengingat lagi, kalau dalam satu teks itu terdapat 6 paragraf, berarti terdapat berapa gagasan utama? 6. Terdapat berapa topik? 1. Sudah paham ya perbedaan antara topik dan gagasan. Kembali lagi ke teks LHO, strukturnya tadi ada 3, pembuka, isi, dan penutup, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Definisi umum ini membahas pengertian. Ada di paragraf berapa? 1. Ada di paragraf ke-1 ya, atau pertama. Kemudian isi ada di paragraf ke berapa? 2, 3, 4, 5. Nah, ini isinya ya. Kemudian penutup atau simpulan ada di paragraf berapa? 6. Baik. Nah, kalian saya kira sudah bisa atau menguasai struktur teks LHO. Ada pertanyaan sebelum Pak Adi menutup pembelajaran pada siang hari ini? Semua sudah paham? Paham. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks LHO. Jadi sebelum kalian bisa menulis, bisa terlebih dahulu strukturnya dan bagaimana cara penulisannya ya dalam kaidah kebahasaan. Semua mengerti? Nanti dipelajari dulu ya di rumah. Baik. Sebelum pulang silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Ayo ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.